Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan mengenai pembahasan tentang interferon alfa ya. Sekarang masuk di interferon alfa bagian 2, melanjutkan yang kemarin ya. Nah, kalau kemarin sudah sampai fungsi interferon alfa, antiproliferatif, apoptosis, dan inflamasi ya. Kita lanjutkan sisanya, termasuk nanti bagaimana patogen itu melakukan evasi dengan memanfaatkan atau memodifikasi dari interferon alfa. Maksudnya modifikasi itu menggunakan teknik tertentu agar interferon alfanya itu tidak bisa bekerja dengan baik ya, maksudnya itu. Nah, kita mulai dengan fungsi interferon alfa, melanjutkan yang kemarin. Sekarang kita bahas tentang fungsi antivirus ya. Jadi kalau ada interferon alfa berikatan dengan IFNAR1, IFNAR2 yang merupakan reseptornya, kemudian terjadilah perubahan konformasional di bagian intrasitoplasmik, kemudian mengaktifkan janus kinasenya mengaktifkan STAT sehingga terfosforilisasi lah STAT-nya itu. Kemudian STAT 1, STAT 2 akan membentuk heterodimer. Nah, heterodimer STAT 1, STAT 2 nanti berikatan dengan IRF9 atau interferon regulatory factor 9 ya. Nah, ini disebut dengan kompleks ISGF3. Nah, ini akan masuk ke dalam inti sel untuk mempengaruhi ekspresi target dari gen. Nah, contohnya adalah misalnya target gennya itu adalah gen yang menyandi ribonuklease ya. Sehingga terbentuklah atau terjadi transkripsi gen dari penyandi ribonuklease. Sehingga nanti setelah mulai proses tertentu terbentuklah protein ribonuklease. Nah, protein ribonuklease itu nanti salah satu fungsinya adalah memecah materi genetik dari virus RNA ya, sehingga kalau materi genetik virus RNA itu dirusak maka tidak terjadi replikasi dan seterusnya ya. Itu fungsi interferon sebagai antivirus. Yang kedua, fungsi interferon pada infeksi bakteri. Nah, ini ada dua hal ya yang berbeda mengenai efek interferon alfa pada infeksi bakteri. Nah, untuk memudahkan kita bagi saja dua, sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Yang sebelah kanan diwarnai dengan warna merah, sebelah kiri diwarnai dengan warna biru. Yang sebelah kiri yang biru itu sifatnya protektif terhadap kita ya, jadi peran interferon terhadap infeksi bakteri yang menguntungkan kita, sedangkan yang merah itu yang merugikan kita. Nah, ini tergantung dari satu jenis dari bakterinya, yang kedua dari jenis dari organnya atau selnya. Nah, sebagai contoh di sini yang biru ya, nanti kalau ada interferon alfa nanti bisa mempengaruhi sel epitel ya, sehingga nanti sel epitel itu bisa menahan dari masuknya Streptococcus pneumonia ya. Kemudian juga tipe 1 interferon ya, dalam hal ini adalah interferon alfa, dia juga bisa menghalangi terjadinya inflamasi yang berlebihan atau hiperinflamasi sistemik. Nah, ketika ada infeksi Streptococcus pyogenes. Nah, inflamasi itu bisa dibutuhkan ya untuk menghilangkan penyebab radang, dalam hal ini adalah infeksi bakteri ya. Tetapi kalau inflamasi itu berlebihan, radang itu berlebihan, itu bisa bersifat buruk terhadap kita ya, sehingga interferon alfa itu mencegah terjadinya hiperinflamasi sistemik. Nah, sebagai contoh lagi, interferon alfa itu juga bisa mencegah terjadinya bakteriemia ketika ada infeksi misalnya Streptococcus pneumoniae ya, ini contohnya. Nah, interferon alfa
itu juga bisa meningkatkan produksi sitokin yang bersifat protektif terhadap kita. Sitokinnya misalnya apa? Misalnya interferon gamma, interferon beta ini ya. Ketika ada infeksi listeria atau helicobacter. Nah, kemudian yang contoh yang melindungi kita, peran dari interferon alfa adalah ketika interferon alfa itu membantu pembersihan bakteri, dalam hal ini adalah Streptococcus pneumonia ya, ketika bakteri ini menginfeksi paru-paru kita. Nah, ini contoh dari peran interferon alfa yang sifatnya itu baik terhadap diri kita. Tetapi pada kondisi tertentu ya, interferon tipe 1 dalam hal ini interferon alfa itu juga bisa berefek buruk. Misalnya ketika ada infeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau ada infeksi Mycobacterium tuberculosis, justru interferon alfa itu akan memicu pembentukan sitokin yang sifatnya imunosupresif, misalnya interleukin 10. Ya, interleukin 10 itu diketahui kebanyakan adalah menekan sistem imun kita. Nah, bisa juga misalnya interferon alfa itu ketika ada infeksi listeria, dia justru akan meningkatkan kematian sel leukosit. Nah, kalau sel leukositnya itu banyak yang mati, maka tentaranya berkurang, ya, sehingga kekebalannya juga akan berkurang. Nah, interferon alfa itu ketika ada infeksi Streptococcus pneumonia pasca influenza, justru interferon alfa itu akan mengurangi pembentukan respon proinflamasi. Ya, tadi kan disampaikan bahwa inflamasi itu kita butuhkan untuk menghilangkan penyebab inflamasi, penyebab radang. Dalam hal ini adalah infeksi bakteri. Nah, tapi kalau berlebihan tidak baik, tapi kalau kurang juga tidak baik. Nah, itu contoh lagi peran interferon alfa pada infeksi bakteri yang merugikan kita itu adalah sama infeksi Streptococcus pneumonia post influenza misalnya, itu justru menghambat pembentukan interleukin 7. Nah, interleukin 7 ini kan nanti dipakai untuk memediasi rekrutmen dari sel neutrofil, ya, sehingga sel neutrofilnya bisa masuk ke jaringan yang dibutuhkan, misalnya jaringan saluran nafas. Tetapi ketika sel interleukin 17 itu dihambat, ya, efek dari sel T helper 17 juga berkurang sehingga neutrofil tidak bisa masuk ke jaringan, ya, sehingga fungsi perlindungan dari sel neutrofil menjadi berkurang, ya. Nah, interferon tipe 1 itu juga bisa menghambat rekrutmen dari sel leukosit. Nah, kalau di atas ini meningkatkan kematian sel, kalau ini menghambat rekrutmen. Jadi sel yang bermigrasi dari darah ke jaringan yang mengalami invasi patogen itu berkurang. Nah, kalau berkurang ya jelas kekebalannya juga tidak sempurna, tidak baik. Nah, interferon tipe 1, interferon alfa ya, kalau ada infeksi listeria misalnya, maka dia bisa mengurangi respon dari sel T helper tipe 1 dan menghambat pembentukan interferon gamma. Ya, ini contoh dari peran interferon alfa pada infeksi bakteri. Ternyata ada dua perannya, ya, peran yang melindungi dan peran yang merugikan. Ini tergantung dari lingkungan sekitar, tergantung dari bakterinya dan organ yang terlibat. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, bisa lihat lagi di cara mudah belajar imunologi yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita sampaikan. Kita lanjutkan. Ini adalah peran interferon alfa pada infeksi parasit. Ya, ini dicontohkan di sini adalah Plasmodium. Ya. Ketika Plasmodium menginfeksi sebuah sel, maka sel itu akan bisa mengenali Plasmodium, ya, dengan toll-like reseptor, sehingga dihasilkanlah interferon alfa. Interferon alfa nanti dia akan mengaktifkan sel dendritik
sel dendritik yang aktif, nanti yang jalur pertama dia akan mengeluarkan interleukin 12. Nah, interleukin 12-nya nanti memicu sel NK untuk aktif. Nah, sel NK yang aktif nanti bisa membunuh sel yang terinfeksi. Nah, sel NK yang aktif itu juga bisa mengeluarkan interferon gamma. Nah, interferon gamma-nya juga bisa kan mengaktifkan sel makrofag. Nah, sel makrofag yang aktif ada 2 jalur. Dia bisa membunuh sel lain yang terinfeksi patogen, dia juga bisa membantu pembentukan antibodi oleh sel B, gitu ya. Nah, ini jalur yang pertama. Jalur yang kedua, kalau ada interleukin 12, ada interferon gamma, maka ketika sel dendritik itu menangkap patogen plasmodium dalam hal ini ya. Nah, kalau dia nanti memproses patogennya disajikan kepada sel T, maka keberadaan interleukin 12 dan interferon gamma itu akan memicu aktivasi dari sel T, sehingga sel T itu akan terpolarisasi menjadi sel T helper 1. Nah, sel T helper 1-nya akan mengaktifkan sel NK, juga sel makrofag. Gitu ya. Nah, sel T itu juga bisa mengaktifkan sel T CD8 ya, semakin meningkatkan aktivitas dari sel T CD8. Sel T CD8 seperti halnya sel NK, dia akan berfungsi sebagai pembunuh sel yang terinfeksi oleh patogen ya. Nah, ini adalah fungsi interferon sebagai antitumor. Yang pertama adalah ini seperti yang kemarin ya, ketika kita membahas apoptosis ya. Jadi interferon alfa nanti memicu pembentukan sitokin, misalnya TNF alfa, nanti melalui sinyal intrasel FADD, misalnya fast associated dead domain, nanti memicu apoptosis ya, sehingga interferon alfa nanti bisa memicu apoptosis dari sel tumor ya. Berikutnya ini fungsi interferon alfa terhadap antitumor ya, dalam hal antitumor. Interferon alfa nanti bisa berikatan dengan IFNAR 1, IFNAR 2 ya. Nanti sama seperti tadi pembentukan ISGF3 ya, masuk ke inti sel, mempengaruhi ekspresi dari gen target ya. Nah, gen targetnya itu banyak sekali ya, misalnya adalah peningkatan ekspresi dari fast trail caspase ya. Nah, semuanya ini adalah nanti memediasi terjadinya kematian sel, sehingga sel tumornya bisa menjadi mati kalau fasnya itu yang diekspresikan di membran sel nanti berikatan dengan fas ligan, trailnya misalnya berikatan dengan trail reseptor itu ya, dan seterusnya. Nah, ini tipe 1 interferon dalam hal ini adalah interferon alfa, nanti juga bisa menghambat pembentukan neovaskularisasi karena dia bersifat sebagai anti-angiogenik ya, dengan menghambat aktivitas dari sel sel endotel misalnya, juga mengurangi masuknya sel-sel yang lain ke dalam jaringan sekitar tumor ya, dan juga menurunkan ekspresi dari vascular endothelial growth factor ya, fibroblast growth factor dan interleukin 8 ya. Nah, sehingga nanti sifatnya adalah anti-angiogenik. Nah, sedangkan pembuluh darah di tumor itu dibutuhkan untuk mensuplai kebutuhan tumornya itu. Nah, kalau neovaskularisasi itu tidak terbentuk dengan baik ya, karena adanya anti-angiogenik dari interferon alfa, maka ini juga bisa membantu memerangi sel tumor ya. Nah, ini fungsi interferon alfa dalam hal tumor itu ternyata ada 2 ya. Ada yang sifatnya itu pro tumor, justru dia akan memihak kepada sel tumor untuk tumbuh. Tapi ada juga yang anti tumor ya. Nah, yang pro tumor itu misalnya interferon alfa memicu pembentukan sel T regulator. Nah, ini sifatnya menekan sistem imun ya, atau selain pembentukan T regulator dia juga akan
memicu sel kankernya itu ya untuk mengekspresikan program dead ligand 1. Nah, ini juga sifatnya sebagai penghambat aktivasi ya. Demikian juga dengan makrofag. Makrofagnya juga akan meningkatkan ekspresi dari program dead ligand 1 serta meningkatkan pembentukan atau sekresi dari interleukin 10. Ini sifatnya adalah inhibisi juga. Nah, interferon alfa nanti juga bisa menyebabkan sel plasmacytoid dendritic cell itu akan kekurangan triptofan ya, sehingga dia kurang aktif ya, sehingga hal-hal ini nanti tidak baik untuk menghancurkan tumor ya, tidak baik untuk melawan tumor ya, sehingga disebut dengan protumor. Karena kalau ini semuanya sifatnya adalah menekan sistem imun. Sedangkan kalau sistem imun itu bagus kan dia mestinya dia bisa merusak sel tumor, jaringan tumor gitu ya. Nah, sehingga di sini sifatnya adalah protumor. Di lain pihak, kadang-kadang interferon alfa itu juga bersifat antitumor. Kenapa? Karena interferon alfa itu juga bisa justru mengurangi pembentukan sel T regulator atau mengurangi pembentukan dari myeloid derived suppressor cell. Nah, dia juga mengaktifkan sel T CD8 ya, misalnya dengan meningkatkan fungsi efektornya, misalnya perforin dan granulin jadi lebih banyak gitu ya. Nah, interferon alfa dia juga bisa memicu polarisasi sel T helper menjadi sel T helper tipe 1 ya, sehingga nanti terbentuk respon imun tipe 1 ya. Di samping itu, interferon alfa nanti juga bisa mengaktifkan sel dendritik ya, sehingga sel dendritnya bisa bekerja lebih baik dengan cara menjadi lebih matang, memicu pembentukan molekul koaksesori atau kostimulatori seperti CD80, CD86, CD40 dan lain-lain ya. Juga membentuk interleukin 2 dan nanti bisa bermigrasi ke kelenjar getah bening ya. Nah, interferon alfa dia juga bisa meningkatkan aktivitas dari sel NK serta sel makrofag ya, sehingga nanti bisa membunuh sel tumornya gitu ya. Nah, ini fungsi-fungsi interferon alfa sebagai antitumor. Mana yang lebih kuat tergantung dari sel tumornya sendiri ya. Ya, ada sel tumor yang menghasilkan zat-zat tertentu yang menyebabkan ke arah sini atau ke arah sini ya, itu tergantung dari tumornya itu sendiri ya. Berikutnya ini fungsi interferon alfa sebagai imunomodulator ya. Jadi ceritanya itu adalah produksi interferon alfa dalam jumlah yang rendah itu dibutuhkan untuk mempertahankan integritas dari kalau di sini adalah usus ya, integritas dari barier usus kita. Nah, tapi kalau ada patogen yang masuk ya berlebihan, kalau di sini nanti pada kondisi yang normal pembentukan interferon alfa dalam kondisi yang rendah itu kan akibat dari adanya mikroba yang komensal ya, yang tidak merugikan kita. Tapi kalau bakteri yang merugikan kita, virus dan lain-lain ya, ini membuat terjadinya produksi interferon alfa yang berlebihan awalnya ya, sehingga terjadi inflamasi. Ya, tapi inflamasi yang berlebihan justru akan mengaktifkan aksi dari antiinflamasi ya. Bisa dilihat lagi kemarin video yang kemarin ketika kita membahas tentang inflamasi ya, peran interferon alfa dalam hal inflamasi ya. Nah, kalau dia sudah terjadi pembentukan antiinflamasi, akan terjadi resolusi inflamasi. Jadi inflamasinya akan berkurang ya. Di sini
Ketika banyak terjadi peradangan, maka sel dendritik akan menghasilkan interferon alfa yang banyak ya. Nah, ini justru akan memicu terjadinya aksi antiinflamasi dengan cara meningkatkan pembentukan sel T regulator, menekan pembentukan sel T helper 17 ya, dan memperbaiki epitel usus, barier usus ya. Nah, yang terakhir kita bicarakan mengenai bagaimana patogen itu bisa terlepas dari sistem imun kita ya, dengan memodifikasi atau melakukan hal tertentu dari aktivitas interferon alfa. Nah, ternyata misalnya di sini patogen itu bisa menghambat aktivasi dari reseptor interferon. Ya, misalnya IFNAR ini dihambat. Ya, misalnya virus influenza, ya, West Nile virus. Ya, ini menghambat aktivasi dari reseptor interferon alfa. Nah, contoh lagi Japanese encephalitis atau varicella zoster virus atau rhinosincitial virus. Ini bisa mengaktifkan SOCS. Ya, kemarin ketika kita bahas regulasi ya, SOCS bisa menghambat aktivasi dari JAK. Ya. Nah, pada kondisi normal JAK itu kan bisa mengaktifkan STAT ya. Tapi kompleks ISGF3 ini itu juga bisa dihambat oleh virus patogen, misalnya human parvovirus misalnya. Nah, ini cara patogen terhindar dari sistem imun kita dengan memodifikasi interferon alfa ini, gitu ya, memodifikasi aksi dari interferon alfa ini. Ya. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.